Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel. Kali ini gue akan sharing ya seputar Adstera ya dan juga Monetek ya. Di sini soal perbedaan cuan Adstera dan Monetek, mana yang lebih cuan, mana yang lebih legit gitu ya, mana yang cepet cair ya, dan tentunya gue akan bahas ya di sini mana CPM yang lebih tinggi ya, terus berapa minimal pembayaran dari masing-masing platform ini gitu ya. Dan ini gue cuman sharing aja di video ini ya, nggak bahas soal tutorial ya, cara pasang iklan gitu-gitu ya. Sebenarnya gue udah banyak ya soal pasang iklan Adstera ya. Kalau Monetek itu gue baru nyoba direct link doang gitu. Oke, jadi di sini ya perbedaan cuan Adstera ya dan Monetek, mana yang lebih cuan gitu ya. Jadi ada beberapa yang nanya soal, bang mendingan mana main Adstera atau Monetek kayak gitu. Jawabannya ya kenapa nggak coba dua-duanya gitu ya. Nah, kalau yang coba baru ini ya, main Adstera ya coba aja main Monetek. Kalau lu main Monetek coba Adstera gitu. Jadi di sini gua akan berikan mana yang lebih apa ya, kayak pembayarannya, terus pengenalan iklannya gitu-gitulah pokoknya ya. Oke, langsung saja kita akan pembahasannya ya. Di sini ingat ya, bukan video tutorial ya, jadi cuma sharing-sharing aja gitu. Oke. Di sini lanjut ya. Yaitu jenis iklan ya dari Adstera ya. Yaitu ada popunder, direct link, banner, native banner, dan juga social bar. Terus kalau jenis iklan Monetek ya ada push notification, popunder, terus direct link, terus in-page push ads ya, itu gue agak kurang familiar gitu, agak berbeda memang ya untuk sistem iklannya gitu. Cuman kalau untuk direct link itu sama ya, Adstera dan Monetek itu sama gitu. Nah, di sini ya, sebagai catatan ya, iklan ini ya sesuaikan ya dengan kebutuhan platform gitu. Nah, karena gue cuman baru di Monetek ini mainnya direct link ya, sebenarnya direct link sama aja ya, seperti Adstera ya. Oke, jadi gue mainnya popunder yaitu untuk website ya, terus direct link juga untuk website ya. Nah, jadi direct link ini kita bisa bikin kayak pilihan opsi ya, misalkan web download gitu ya. Nanti ada alternatif 1, ada alternatif 2 gitu. Nah, kita pasang yang iklan yang di alternatif 2. Nah, link alternatif 1 itu kita menuju link file aslinya kayak gitu. Jadi kita kayak bikin trap ads gitu, jebakan kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga ya main direct link ini ya, memang warga Indonesia ini cukup kreatif gitu ya. Ada yang nge-share di spam kayak FB kayak gitu ya, main di Telegram gitu ya. Jadi ada beberapa yang komen, bang gimana cara share-nya gitu ya. Kalau gue sendiri, gue mainnya di website, dan itu gue trafficnya ya dari YouTube ya, di komunitas nge-share gitu ya. Jadi tergantung dari audiens kita. Misalkan gue audiensnya orang-orang yang pengen download template Polaroid kayak gitu ya, mungkin kurang populer lah kayak gitu. Memang sebenarnya punya setiap apa ya, setiap platform itu ya, setiap dari komunitas itu punya ininya masing-masing ya, punya target audiensnya masing-masing kayak gitu. Misalnya berita ya, itu ya bisa artikel berita kayak gitu, tutorial kayak gitu. Nah, kayak gitu itu ada target audience ya, atau namanya sumber traffic kayak gitu ya. Nah, terus ada juga banner. Nah, banner ini gue nge-share di web ya. Tentunya kalau banner, native banner, social bar ini itu bisa hanya di share-nya tuh di website aja gitu ya. Oke. Jadi ada yang bikin kayak gini, bikin website ya, terus nanti dibungkus ya linknya ya, link direct link atau link websitenya, nanti di-share ke media sosial lah kayak gitu. Intinya pada kayak gitu sih ya mainnya ya. Oke. Mungkin kalau lo pengen tahu ya, itu caranya ya seperti itu ya. Pada kreatif-kreatif ya. Sebenarnya gimana ya? Gue udah bahas yang nge-share gitu ya di tutorial Adstera itu banyak ya. Nge-share itu di website ya. Itu memang kita harus bikin apa ya? Nyari traffic gitu ya. Oke, intinya sesuaikan ya. Ini catatan ya, sesuaikan dengan kebutuhan platform ya. Kalau gue mainnya di website ya, Blogspot itu ya, gue pakai direct link sama banner gitu ya. Kadang popunder gitu. Cuman kalau popunder itu ya kadang suka mengganggu ya, karena dia nggak kelihatan gitu ya. Oke. Nah, kalau Monetek ya, gue cuman main direct link, jadi gue taunya direct link doang. Kalau sisanya gue kurang tahu ya. Mungkin lo bisa coba aja ya untuk iklan push notification, popunder, terus in-page push ya. Itu gue belum coba ya. Popundernya Monetek sama Adstera itu berbeda atau enggak, gue belum nyoba gitu. Intinya gue baru nyoba Monetek, itu iklan direct link, dan itu sama seperti Adstera gitu ya. Oke, lanjut. Ya, di sini CPM lebih tinggi mana ya dari Adstera sama Monetek kayak gitu.
Oke, untuk CPM yang gue tampilkan ini, datanya ini daily CPM per tanggal ya, 15 sampai 20 Februari ya, 2025. Nah, ini targetnya Indo. Nah, untuk CPM sendiri ya, gue juga apa ya, agak sedikit bingung nih ya, dimana kadang naik turun ya. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada yang 4 dolar ya, terus ada 2 dolar, terus bahkan di bawah 1 dolar kayak gitu ya. Nah, ini CPM adalah untuk ya patokan ya, dimana kita misalkan CPM-nya tinggi ya, impresinya banyak, terus nanti revenue-nya itu hasilnya dari berdasarkan CPM ya, dan itu nanti kita akan cuan ya. Misalkan per 1000 impresi ya, itu misalkan CPM-nya 4 kayak gini ya, 4 dolar ya, nah per 1000-nya itu akan lebih tinggi kayak gitu. Jadi CPM itu semakin tinggi dia revenue-nya ya, semakin tinggi juga gitu pendapatannya ya. Memang CPM ini sebagai patokan lah, yang mana jadi ngaruhnya kita dapat cuan banyak gitu ya. Kalau CPM tinggi kita dapat cuannya banyak gitu ya. Tergantung impresi juga, kalau impresinya kecil ya sedikit gitu ya. Intinya kita harus tingkatin impresi juga ya. Kalau udah impresi banyak terus CPM kecil gimana? Solusinya adalah lo bisa chat ke adminnya ya, minta dinaikkan ya. Untuk CPM-nya misalkan lo sehari bisa dapat 10.000 traffic ya, impresi. Nah, lo bisa chat adminnya nanti, tolong dong ditinggiin CPM gue nih, gue udah berkontribusi banget nih, kayak gitu. Lo bilang aja pakai bahasa Indonesia, nanti ditranslate ke Inggris ya. Gue pernah nanya ya, jadi untuk request CPM itu ya bisa, dan kita harus dikasih challenge ya. Kita dikasih challenge nanti, lo bisa nggak minta dari pihak acaranya, lo bisa nggak sehari harus dapat misalkan 15.000 impresi. Nah, kalau bisa nanti bakal dinaikin kayak gitu ya. Itu yang pernah gue coba kayak gitu ya. Banyak kok para suhu-suhu yang sharing-sharing kayak gitu. Jadi kita bisa request CPM. Nah, kalau di Monotech ya, ini ya dari yang data gue ini ya per tanggal 5 sampai 20 Februari ini ya. Ini lagi kecil ya. Biasanya waktu awal-awal itu, waktu gue daftar itu dia tinggi ya, hingga 6 dolar. Namun di sini ya, gue jujur aja terang-terangan gitu ya, CPM sekarang ya. Jadi ini ya cukup kecil ya. Cuman ya, memang dari Monotech ini ya, itu awalnya ya, itu cukup tinggi ya. Lama-lama gue nggak tahu ya kenapa jadi begini. Dan juga banyak laporan nih dari para pemain iklan ya, itu katanya pada kena ban. Gue juga nggak tahu tuh alasannya kenapa. Gue tanya pada main VPN, katanya enggak. Terus main proxy, main apa ya, main traffic bot katanya enggak kayak gitu. Nah, itu gue juga agak skeptis nih, karena gue sendiri kan belum pernah gajian ya di Monotech. Baru mau gajian, nanti gue akan tampilkan ya. Jadi gue juga kurang tahu nih Monotech ini bener membayar apa enggak, karena gue belum mencoba ya. Maka dari itu gue di video-video sebelumnya gue lagi challenge nih ya soal Monotech ini ya. Kalau memang nanti benar-benar membayar ya tanpa harus ke Bennett, gue bakal rekomendasikan kayak gitu. Cuman ya kayak gitu, mending gasnya tipis-tipis dulu ya kalau main di platform iklan kayak gini ya. Jadi gasnya tipis-tipis dulu, pastiin itu udah membayar ya. Kalau bener membayar nanti baru gas kayak gitu ya. Sama dulu gue media acara, oh ini ternyata bener nih, waktu awal-awal gue nyoba nih ternyata bener-bener bisa menghasilkan gitu, dan akhirnya gue gas kayak gitu. Karena ada beberapa yang nanya ke gue ya, ngechat pribadi gitu ya, itu pada nanya ya, Bang, ini bener bisa menghasilkan atau enggak? Jawabannya adalah bisa, karena pengalaman gue bisa ya dari Adsera gitu. Nah, kalau Monotech ini gue belum bisa jawab, karena jawabannya ya gue baru nyoba dan kemarin sih udah ada tanda siap bakal ditransfer ya, cuman gue nggak tahu nanti bakal cair apa enggak, nanti gue akan update lagi gitu. Oke, jadi soal CPM tinggi mana ya, tergantung ini ya sebenarnya ya, tergantung dari daily-nya ya. Kadang memang berubah-berubah kayak gitu ya. Jadi tinggi mana ya, dua-duanya bisa tinggi kayak gitu ya. Oke, dan tergantung traffic. Kalau traffic lu gede, nanti ya pendapatannya gede kayak gitu. Untuk CPM waktu awal-awal itu Monotech cukup oke, dan Adsera stabil ya di 1 dolar 2 dolar. Kalau lagi paling rendah banget ya di bawah 1 dolar gitu ya. Oke, untuk CPM di Monotech ya paling tinggi waktu gue pernah itu 6 dolar gitu, cukup tinggi lah kayak gitu waktu awal-awal. Cuman sekarang ini per 20 Februari ya, sampai 15 Februari hingga 20 itu cukup lagi kecil ya. Ini paling tinggi 3 dolar ya, lumayan ya gitu.
Ini ya traffic kalau udah sampai ribuan udah cukup lumayan lah dengan CPM segini kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, lebih gampang mana ya? Jadi di sini ya, untuk sama-sama share-nya itu iklan direct link ya sebagai publisher. Nah, gampang mana ya? Sebenarnya dua-duanya sama aja ya. Ini untuk direct link ya. Jadi, gue udah buat ya, kalau di Monotech gue bikin direct link 2 ya. Terus di Adsera itu juga gue buat ya 4 di sini. Jadi teman-teman ya, gue pernah bikin tuh video soal cara menganalisis iklan ya. Jadi kita harus mencoba iklannya dulu ya, mana yang CPM tinggi ya. Kalau CPM tinggi ya di salah satu iklan ini ya, kita bisa gas tuh kayak gitu. Jadi memang harus di reset dulu kayak gitu ya. Oke. Dan lebih gampang mana ya, kalau gue sendiri gue mainnya dua-duanya ya. Waktu awal-awal itu gampang Monotech ya, karena CPM waktu itu $6 ya, cukup tinggi ya. Dan gue gas tuh, gue ganti tuh di website gue ya, setiap link iklan link ini ya untuk download gitu ya, jebakannya ya itu gue ganti pakai Monotech. Dan akhirnya lumayan ya, gue kumpul $50 pertama ya, nanti gue akan perlihatkan ya. Nah, kalau gue kan mainnya di website ya, itu awal-awal juga susah ya, karena tergantung dari trafficnya gitu. Kalau trafficnya nggak ada ya susah kayak gitu ya dari iklan direct link ini. Jadi lebih gampang mana? Ya dua-duanya gampang, asalkan ada traffic kayak gitu. Oke, jadi untuk bungkusnya nih, gue ngasih tahu nih bungkusnya pada pakai apa nih direct link ya. Ada yang pakai Bitly, itu kalau awal-awal ya biasanya pertama bisa ya, cuman direct link lama-lama gue nggak tahu ya kenapa dia di ban kayak gitu ya. Dan itu pada pakai Bitly awal-awal ya, terus pada pakai Shorten Word ya, terus juga Cutly ya, terus pakai shortlink lainnya, pokoknya banyak lah. Kalau lo bisa bikin sebuah shortlink ya, lo pakai shortlink sendiri aja gitu. Biasanya pada pakai buatan sendiri sih kayak gitu. Itu gue juga kurang tahu tuh main kayak gitu gimana tuh ya. Pada nanya tuh gimana cara biar komen link kayak gini ya terus muncul gambar thumbnail, tuh gue kurang tahu juga tuh ya. Jadi itu memang punya racikan sendiri ya, punya rahasia masing-masing ya gitu. Makanya pemain Adsera pada pelit gitu, pelit ilmu kayak gitu ya, pelit apa ya, kasih trik-trik kayak gitu. Kalau gue sendiri ya ini gue cuma nge-share aja kayak gitu ya. Bahkan ada yang pernah komen ya, bang stop jangan terlalu mendalam gitu nge-share, kasihan ya. Ini ya untuk gambar ya, jadi stop bang nge-share yang lebih dalam gitu, kasihan pemain Adsera banyak saingannya gitu. Karena emang gue nge-share ya cukup lumayan agak itu ya, agak ngasih bumbu-bumbu rahasia gitu ya. Tapi nggak semuanya gue bagikan kok kayak gitu, tenang aja gitu. Oke, ya sebenarnya apa ya, kita harus mau coba ulik-ulik aja gitu ya iklan-iklannya gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Oke, jadi lebih gampang mana ya, dua-duanya lebih gampang ya. Kalau ada traffic kita bisa targetkan audiensnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Gimana proses cairnya ya? Di sini gue bahas soal Adsera dulu. Oke, untuk Adsera itu minimal ya teman-teman yang mungkin udah tahu ya. Dulu itu ya minimal WD-nya tuh $100. Sekarang itu jadi $50. Nah, kalau Adsera ini ya, itu pakai KYC ya, atau Know Your Customer ya, dimana kita harus upload dokumen ya. Gua nggak tahu tujuannya kenapa, jadi dulu tuh nggak perlu ada upload data gini ya. Sekarang lebih ketat jujur ya. Adsera itu lebih ketat ya. Dan banyak yang gagal cair ya, karena dia nggak bisa ngelewatin KYC ya, karena pada anonim gitu, nggak mau pakai data sendiri gitu. Jadi gue saranin kalau lo main Adsera ya, lo harus upload KTP, terus juga isi data sesuai nama pribadi, terus misalkan PayPal ya namanya Udin, terus di Adsera juga namanya harus Udin, harus sama gitu ya. Nah kalau ada beberapa yang nanya, bang kalau beda gimana ya, gue kurang tahu juga karena gue kan ngisi datanya sama gitu ya. Cuman ada beberapa yang bisa katanya dia ngisi datanya beda ya, di PayPal sama di Adsera beda, tapi ada yang bisa tetap cair ya gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Kalau sekarang kayaknya lebih ketat sih ya. Gue saranin lebih baik sama gitu, namanya Udin di PayPal, terus di Adseranya harus Udin juga gitu. Nah untuk Adsera ini ya ditahannya itu selama 2 minggu ya. Jadi nanti kalau lo udah mencapai $50 pertama ya, nanti kalau nggak langsung next buyout, nanti akan ditahan dulu selama 2 minggu kayak gitu. Dan gajiannya ini ya Adsera cukup enak ya, dimana dalam 1 bulan itu 2 kali gajian ya, awal bulan dan pertengahan bulan ya, tanggal 1 dan tanggal 2 ya. Di sini
Kalau tanggal 1 itu hari Minggu, biasanya nanti akan ada tanggal 2 sampai 3 kayak gitu. Intinya pokoknya awal bulan lah, 1 terus sampai 3 gitu. Oke. Dan 16 ya, pertengahan sama 17 kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Nanti bulan Maret ya, di sini gue masih pending payout, gue bakal cair nih di tahun 2025 bulan Maret tanggal 17. Nah, jadi ini karena gue udah mencapai 50 dolar ya. Jadi nanti akan muncul ya seperti ini. Awalnya pending payout ya, nanti akan kalau udah mendekati tanggal pencairan ya, itu akan next payout gitu. Pokoknya kalau udah ada next payout itu udah fix bakal cair kayak gitu. Terus nanti ada bakal Gmail ya, juga bakal ada notifikasi kayak gitu. Nah, jadi di sini ya sebagai catatan ya, cepet cairnya itu tergantung traffic kayak gitu. Kalau lo bisa per 2 minggunya ya dapat 50 dolar terus ya, terus itu bakal cair terus kayak gitu ya. Intinya lo harus bisa mengejar 50 dolarnya itu gitu. Ya paling minimal ya, selama gue bisa cair 2 minggu sekali kayak gitu ya. Paling minimal ya itu trafficnya harus ribuan ya, ribuan. Di atas 2000 ya, lumayan kayak gitu ya. Lo harus bisa cari trafficnya itu. Ya, biar bisa gajian. Tapi itu tergantung CPM juga gitu. Kalau CPM lagi kecil ya agak berat, kita harus bisa sampai ratusan, sampai puluhan ribu lah, nggak sampai ratusan ribu. Intinya kayak gitu sih. Itu tergantung trafficnya kayak gitu. Nah, kalau Monetek ini ya, minimalnya ini yaitu WD-nya itu 5 dolar ya untuk metode PayPal. Dan ini nggak perlu KYC ya, nggak perlu upload data gitu. Cuman masukin Gmail ke PayPal aja gitu ya. Dan dananya ini ya ditahan selama 1 bulan. Jadi awal tahun itu kan gue baru main Monetek ya, awal Januari gitu. Dan udah kekumpul 50 dolar gitu ya. Nah, ini ditahan lama banget ya. Dari Januari baru mau gajian itu di bulan Maret ya. Di sini keterangan di bulan Maret gitu ya. Nah, itu ditahan sampai 1 bulan ya. Jadi Januari itu gue baru kekumpul sampai akhir Januari itu 50 dolar. Dan di Februarinya itu ya, itu ditahan ya selama 1 bulan. Terus di Maretnya itu nanti baru dijadwalkan cair ya. Ini tandanya tuh kayak gini ya. Dia ada misalkan 3 Maret ya, via PayPal ya, siap ditransfer kayak gitu. Jadi ini ya, pendapatan Januari Anda ya, siap ditransfer ya, 3 Maret gitu ya, via PayPal. Nah, di sini, karena gue belum pernah cair dari Monetek ya, itu, jadi gue kurang tahu nih, masih benar-benar bisa menghasilkan atau enggak, karena masih meragukan gitu ya, benar-benar apakah segampang itu gitu, bahkan nggak pakai KYC gitu. Mudah-mudahan sih cair ya, karena beberapa laporan ya banyak yang kena ban. Gue nggak tahu ya alasnya kenapa gitu ya, main Monetek pada kena ban gitu. Gue tanya main VPN apa bot ya, katanya enggak kayak gitu ya. Intinya dari Monetek itu kayak nggak mau diambil kali duitnya kali ya. Jadi tuh mereka tuh para suhu nih yang udah main ya, kena ban itu udah dapat ribuan dolar gitu. Mungkin Moneteknya nggak mau nih orang gajian sampai ribuan dolar gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh mereka di ban gitu. Nah, ini ya untuk gambaran ya. Katanya tuh awal-awal tuh ya, ini main Monetek dimudahkan, terus lama-lama dipersulit, tiba-tiba akunnya inilah ini. Nah, ini nih gambarnya ya. Jadi ini laporan dari para suhu nih ya. Jadi gue nggak tahu kayak gitu. Nah, untuk gajiannya ya, setiap awal bulan ya. Jadi ini tanggal 3 Maret ya, awal bulan. Mudah-mudahan benar-benar cair ya besok di bulan Maret gitu ya. Oke. Dan untuk ini ya, gue nggak tahu ya, nanti kan kalau Adsera itu ya, dia itu akan saldonya dibikin 0 ya. Jadi misalkan kita udah terus mendapatkan cuan nih, misalkan kita udah dapat 50 dolar ya. Nah, terus misalkan kita besoknya dapat lagi 60 dolar. Nah, itu yang yang dicairkan ya bakal dibikin 0 ya kalau di Adsera kayak gitu. Nah, kalau di Monetek gue kurang tahu ya. Jadi dia akan dibikin 0 apa enggak gitu. Nanti gue akan update ya untuk cair ya, proses cairnya ya. Oke, lanjut ya di sini. Untuk keamanan dan kualitas iklan ya, mana yang lebih baik ya dari Adsera atau Monetek gitu. Oke, untuk Adsera sendiri ya memiliki sistem filtering ya untuk menghindari iklan yang berbahaya. Tetapi terkadang masih ada iklan yang mengandung malware atau konten yang tidak aman ya. Seperti ada banyak laporan nih ya soal judul kayak gitu. Nah, itu tentunya mengganggu website kita ya. Nah, itu gue saranin kalau lo ngalamin hal itu ya. Sepengalaman gue langsung ngechat nih ke pihak Adseranya bahwa
tolong dong iklan website gua, kan gua nge-share itu seputar tutorial terus blog ya, tolong hilangin iklan dari judulnya kayak gitu. Nah, jadi kalau lu mau ngilangin iklan yang mengandung ya mungkin 18 plus kayak gitu ya, itu lo lapor ke pihak Adsera-nya. Jadi nanti akan dideteksi ya bahwa iklannya itu kalau yang mengandung dewasa atau judul itu dihapus, dia akan dihilangkan gitu. Lo harus lapor kayak gitu kalau emang menurut lo itu cukup mengganggu, kurang nyaman kayak gitu ya, itu bisa dihilangkan. Begitu juga Monetek ya. Di sini ya, iklan Monetek itu lebih fokus pada iklan yang aman dan berkualitas, meskipun tetap perlu seleksi manual dari publisher kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa kita atur juga? Karena itu mempengaruhi ya jenis iklan ya untuk mendapatkan pendapatan gitu. Kalau iklannya yang ditampilkan itu yang bagus ya, yang lagi mahal, itu akan mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan kayak gitu. Jadi kita bisa tanyakan aja gitu ya. Jadi nggak perlu ragu lah untuk tanya-tanya. Dengan tujuan adanya support atau chat itu kan kita bisa tanya-tanya ya. Untuk tanyanya itu setiap platform ya, karena ini platform luar ya, kita harus pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi awalnya pakai bahasa Indonesia, terus nanti ditranslate kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya ya, teman-teman ya, gunakan Adsera ya jika ingin variasi format iklan ya yang lebih luas dan potensi CPM lebih tinggi ya. Untuk CPM lebih tinggi, direct link ya cukup menjadi pilihan ya untuk Adsera ini ya. Atau juga social bar itu juga cukup tinggi. Tapi kalau direct link itu benar-benar harus kita bisa maksimalkan ya, dimana kita harus nge-share ya, atau bikin jebakan link ya, kayak ada opsi ada download kayak gitu ya. Mungkin teman-teman udah paham lah yang soal main website ya kayak gitu. Jadi kenapa direct link itu cukup tinggi, karena ya itu harus sesuai target gitu. Jadi kayak kita harus bisa penempatan iklan, bungkus iklan linknya itu harus benar-benar bisa posisi yang bagus kayak gitu, dimana orang biar penasaran kayak gitu ya, pengen ngeklik, dan itu nanti CPM-nya sehingga menjadi tinggi. Oke, kalau untuk Monetek ya, jika ingin monetisasi mudah ya dengan push ad ya dan pembayaran cepat ya, silakan coba Monetek gitu. Karena dengan $5 aja ya, itu udah bisa cair. Cuman harus ditahan 1 bulan. Nah, itu gua nggak tahu tuh kalau nanti ya udah selama 1 bulan bakal cepet lagi nggak kayak gitu, atau bakal 1 bulan terus cuma dapat $5 sih, itu kurang apa ya, kurang banget gitu ya. Jadi gue saranin sih teman-teman coba aja dari keduanya ya sebagai pengalaman ya. Jadi di sini gue cuman sekedar sharing ya untuk soalnya kayak tadi ya, CPM mana yang lebih tinggi ya. Ini berdasarkan pengalaman gue ya main Adsera dan Monetek gitu. Oke, kalau mau ada yang sharing-sharing di kolom komentar silahkan ya. Intinya di video ini gue cuman ya ngebahas kayak itu aja ya, sharing-sharing perbedaan soal Adsera dan juga Monetek gitu. Dan mana yang lebih cuan ya itu tergantung traffic. Gua nggak tahu mana yang lebih cuan, karena kalau kita bisa memanfaatkannya ya itu bakal dapat cuannya banyak gitu. Dan apakah dua-duanya bisa cuan? Ada beberapa yang ngomong Monetek itu bener cuan. Kalau Adsera bener cuan ya, gua mengalami sendiri ya. Dan tentunya kalau lu pengen daftar Adsera ya, yang tadi main Monetek, mau main Adsera silahkan ya, linknya ada di deskripsi. Kalau lu main Adsera dan pengen coba Monetek, silahkan linknya di deskripsi ya. Pakai link di bawah ya, nanti semoga CPM-nya tinggi ya gitu ya. Oke, jadi kayak gitu aja ya untuk sharing kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Kalau mau coba dua-duanya silahkan, karena gue sendiri gue main dua-duanya ya. Ini ya bukti gue bakal cair ya di awal bulan ya, nanti di sini ya. Ini awal bulan, jadi lumayan ya di awal bulan gajian dari Adsera, terus nanti di Monetek juga awal bulan gajian juga gitu, lumayan kayak gitu ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau mau sharing-sharing di kolom komentar. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Dah.